Malu kita lihat negara kita, Pak, penyelenggara negara. MBG yang cuma 10.000 masih juga dikorupsi. Katanya 19.000 ekor sapi dipotong tiap hari, tapi kita tidak pernah dapat daging. Iya, MBG baik, program Gerindra Pak Prabowo mulia, tapi pelaksanaannya dibawa-bawanya yang perlu ditegur. Tidak boleh kita biarkan. Kalau kita kritik bukan berarti kita musuh negara. Kalau kita kritik bukan berarti kita benci pemerintah, tapi kita cinta supaya uang rakyat betul sampai kepada sasaran yang tepat. Pak Prabowo orang baik, cuma sekelilingnya ini banyak ABS. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi kontraktor tidak dilarang dalam agama, tapi jangan ngambil keuntungan yang tidak masuk akal sehingga kau korbankan Indonesia. MBG bagus, bagus itu MBG. Tapi kadangkala juga ada yang tidak masuk akal, kata pertanyaan. Kami menyembeli sapi 19.000 ekor tiap hari. Tidak pernah kita dapat daging di sapi di MBG. MBG bagus, mulia niatnya, tapi jangan mengurangi anggaran guru honor. MBG bagus, mulia, kita hormat supaya anak-anak kita cerdas dengan otaknya dari makanan bergizi itu. Tapi jangan pula mengurangi gaji para pegawai-pegawai di pelosok. Nanti saya dimusuhi lagi sama negara nih. Assalamualaikum, halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Percaya Bapak Ibu, setan itu paling tidak senang kalau kita hadir majelis ilmu. Kenapa? Bocor rahasianya. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang. Ini saatnya cari nafkah. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang. Sebaiknya kau kerja aja. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kamu. Nggak usah kau baik-baik, nggak ada konsumsi, nggak ada snack, nggak ada snack. Itu bisikan setan. Hei Bu, mau dengar dakwah atau mau dapat snack? Dua-duanya. Astagfirullah. Ini ibu-ibu memang orang Depok, wah nggak bisa dilawan. Bu, negara kita lagi efisiensi. Iya. Kenapa anggaran efisiensi? Supaya MBG. Ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setelah duduk di sini dan ikhlas tidak terima snack, setan goda lagi kita. Nggak usah kau dengar ceramah. Nggak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana mau dengar ceramah sih Bu? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang. Bukan kena godaan setan, ibu sadis setan. Ibu, simpan HP-nya Bu. Dengar dulu ceramah ya. Simpan dulu ya. Simpan dulu ya. Bu, ada 3 golongan orang yang makbul doanya, cepat diterima Allah. Satu di antaranya ulama, musafir, dakwah. Saya kan dari Makassar Bu, pergi ke Depok dakwah, musafir dakwah. Makbul doa saya. Maka saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Simpan HP Bu ya, simpan ya. Simpan Ibu. Bu, simpan. Simpan Ibu. Oke.
Ustadz, kita mau rekam supaya bisa dengar di rumah. Kalau ibu rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Jadi gimana caranya? Biarkan tim saya yang rekam. Itu ada tim saya yang rekam itu, Bu. Tuh, saya bawa kamera dari Makassar. Tapi kau bawa pulang kameramu, Ustadz, don't worry, be happy. Gimana caranya? Nonton YouTube. Ulang tahun 27 Kota Depok, gaspol tanpa rem. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa ibu ketawa? Ibu, Bu, kalau ibu follow artis apa ibu dapat? Coba jelaskan saya. Follower artis sampai puluhan juta. Ketua Majelis Ulama Depok, followernya tidak sampai 1000. Ibu-ibu, kalau artis kau follow apa kau dapat? Hai guys, kita lagi di Jepang. Emang kau diajak? Hai guys, kami lagi makan kepiting. Emang kau dikirimi? Bapak-bapak, kalau follow artis apa kau dapat, Pak? Apa? Habis amalmu. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Enggak juga kau dikasih pegang. Ya ketawa, saya serius ini. Tapi kalau kau follow ulama, kau dapat ilmunya, agamamu lebih mantap. Kau amalkan ilmunya, beribadahmu betul. Kau sebarkan grup WhatsAppmu, dapat amal jariah. Maka sayang kalau kalian tidak follow para alim ulama. Maka yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif 1212 centang biru. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Nggak ada kakimu? 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya, Bu. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Tidak ada, Pak. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di masjid, di tempat sesuatu, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Itulah sebabnya ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kenal sekarang dengan ulama NU. Dulu kalau mereka kumpul dengan umat dan jamaahnya, mereka bersalawat bareng-bareng seperti tadi. Kenapa? Mereka sadar pahalanya banyak di tempat itu. Tuan-tuan yang saya hormati, ibu-ibu, saya mau kasih tahu rahasia. Jangan ngomongin ke tetangga ya. Jangan sampaikan yang tidak datang. Jujur, Bu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Bapak-bapak, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isi surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita yang tinggal di Depok, kurang apa Nabi dan Rasul sebelum kita. Nabi Adam ada dosanya. Apa, Ibu? Makan buah khuldi.
Nabi Ibrahim ada dosanya, apa? Bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Yunus ada dosanya, sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan umatnya. Nabi Nuh ada dosanya, gagal dia didik anaknya. Nabi Lut ada dosanya, gagal dia didik istrinya. Itu Nabi dan Rasul ada dosanya, apalagi yang pegawai honor P3K, Satpol PP. Mana ada rendah ada dosanya? Ayo, di sini, ini depan saya ini. Muka-muka bunuh dosa juga ini bapak ini. Ini yang ceramah. Bapak ibu pikir tidak ada dosa saya? Banyak dosa saya bu. Apalagi kalau saya pergi jogging, Allahu Akbar, habis amal saya pak. Saya baru turun dari mobil, paha. Tengok kanan, dada. Tengok kiri, perut. Senggol dari belakang, pantat. Habis amal saya. Kata teman saya, kenapa kau lihat barang bagus? Mana ada orang tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Itulah sebabnya Allah tugaskan 2 malaikat. Satu di kanan, catat amal. Sholat duha, catat. Pengajian, catat. Zikir, catat. Sedekah, catat. Gosip, catat di kiri. Dengki, catat di kiri. Sebar hoax, catat di kiri. Catat masing-masing, catat, nanti ditimbang. Namanya hari perhitungan. Dihitung amalnya, kalau pahalanya lebih banyak masuk surga, meskipun selisihnya 0,1%. Maka bawa pulang oleh-oleh hari ini. Kalau bapak yakin banyak dosa, mulai hari ini perbanyak amal. Kalau bapak yakin sedikit amal, perbanyak amal mulai hari ini. Kalau bapak yakin kurang amal, jangan tambah dosa. Supaya apa? Nanti hitung lebih banyak amalnya. Maka saya mau ajak bersalawat supaya banyak amalnya. Bisa? Bisa? Kita tanding dulu, mana lebih kencang suara emak-emak dengan bapak-bapak. Bisa? Oke. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Diam dulu ya. Kita dengar dulu ibu-ibu. Ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Begitu kita senggol, marah duluan dia. Nah inilah emak-emak nih. Ayo bu, salawat dulu. Ayo ikut bu. Salatullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,6. Nah ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo pak, ayo bapak-bapak, jangan permalukan jenis kelamin kita pak. Ayo. Salatullah ala toha. Salatullah salamu ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Nah bapak ibu diam, kita dengar yang di depan. Para pejabat kita, trio Supriyatna. Nah ya, ayo kita dengar ya. Ibu ya, diam, bapak-bapak diam, kita dengar ini para pejabat depan kita nih. Ayo Pak Wali, ayo. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah. Dengar ibu belakang. Ya. Nilainya 99. Beliau yang undang saya bu. Kalau saya kasih nilai kecil nanti honorku dikurangi. Pak Wali, saya pernah salah menerima honor di Makassar. Ini kisah nyata pak. Saya kan kalau di Makassar biasanya malam 2 ceramah saya. Selesai ceramah pertama saya ke ceramah kedua. Buru-buru saya kejar acara kan. Dia bilang panitianya MC. Pak Ustadz tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa dek? Tunggu dulu. Begitu dekat dia kasih keluar amplop. Ini Ustadz.
Kan malu kita kalau dilihat orang kan. Alhamdulillah. Saya duduk, saya bilang sama supir saya di mobil, alhamdulillah dek, kita dapat rezeki malam ini. Begitu saya buka, ibu, astagfirullah, salah kasih panitianya, bu. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Saya bilang, susunan acara kau kasih saya ini. Pak Wali, ini jangan dicontoh Pak Wali ya. Kalau saya sudah sampai Makassar jauh sekali Pak. Ya, ayo sama-sama semuanya kita salawat bareng-bareng. Ayo semua bareng-bareng yuk. Salatullah salah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang saya hormati, Bapak Wali Kota Depok. Bapak ini yang paling banyak pahalanya hari ini. Kenapa? Bapak sponsor tunggal acara. Bayangkan saya datang, Bapak Ibu datang hadir menghadiri undangan wali kota, mengundang kebaikan, pengundangnya yang terbanyak pahalanya. Yang saya hormati Bapak mana lagi? Ketua DPRD Kabupaten Depok, Kota Depok. Beliau wakil rakyat. Mana lebih tinggi, gubernur dengan wakil gubernur? Gubernur. Mana lebih tinggi, presiden, wakil presiden? Maka Bapak wakil rakyat jangan merasa lebih hebat dari yang diwakili. Namanya wakil rakyat. Beliau orang baik. Yang saya hormati, Bapak mewakili Kapolres. Bapak hebat, bisa mewakili Kapolres. Sementara Kapolres tidak bisa mewakili Bapak. Masya Allah. Kita doakan bapak-bapak polisi sehat walafiat. Saya ikut prihatin akhir-akhir ini kepada bapak-bapak polisi. Kenapa? Pekerjaannya ditambah sementara gajinya tidak ditambah. Beliau bapak-bapak polisi kita selain mengurusi Kantipmas juga disuruh mengurus MBG. Kita doakan bapak-bapak sehat walafiat. Demikian juga para tentara yang mestinya latihan perang, tidak ditambah gajinya, disuruh lagi ngurus koperasi. Kita doakan mereka bapak-bapak tentara tetap tegar membela Republik Indonesia. Mana lagi? Yang kita hormati, anggota DPR, ketua fraksi Gerindra Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat. Mana lagi? Semua sudah, sudah. Yang semua saya mohon maaf, mulai dari sana semua saya hormati. Teristimewa emak-emak yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wali kota yang terhormat, pada ulang tahun 27 ini saya mengingatkan kembali pesan Nabi kalau mau sukses ini satu kampung. Pertama sekali, Nabi ketika ingin mensukseskan suatu kampung, kata Nabi, tegaknya suatu negara, tegaknya satu kabupaten, tegaknya sebuah kota apabila ditopang 4 perkara. Andai saja ini kota Depok sebuah bangunan, penopang utamanya supaya kuat ini bangunan Depok 4. Yang pertama, adilnya para pemimpin. Bagaimana pemimpin yang adil?
Contoh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suatu ketika didatangi oleh tamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah ini tamunya. Tunggu dulu sebelum kita lanjutkan pembicaraan. Apa itu? Kamu datang ketemu saya sebagai pemimpin Amirul Mukminin atau sebagai pribadi Umar? Pribadi Umar. Kalau begitu, padamkan lampu. Padam lampu. Mereka bercerita gelap-gelap. Diprotes sama tamunya. Ya Umar, kenapa kau padamkan lampu? Tadi nyala. Tadi saya lagi lembur. Ngurus rakyat. Wajar saya pakai ini lampu. Lampu ini minyak dibayar sama pajak rakyat. Saya gunakan untuk ngurus rakyat. Sekarang urus pribadi. Nggak boleh kau pakai ini minyak negara untuk pribadi. Saya berharap besok Pak Wali Kota pidato. Saudara-saudara ASN Kota Depok, haram hukumnya kamu pakai fasilitas negara untuk pribadimu. Jangan kau pakai plat merah ngundang pengantin. Jangan pakai plat merah pergi liburan. Tapi ASN pandai juga, dia ganti platnya. Wali kota bisa kau tipu, Allah Maha tahu. Rakyat bisa kau kibuli, tapi di akhirat nanti percaya malaikat kau tidak bisa kibuli. Maka saudaraku ASN, jangan pergunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadimu. Jangan pergunakan fasilitas negara untuk keperluan partai dan fraksimu. Kalau ini dipakai di Kota Depok, insya Allah makmur ini kota. Satu kali lagi, Umar datang ke lapangan pengembalaan. Lapangan khusus menternak binatang ternaknya para penduduk Madinah. Nabi Umar jalan. Kenapa ada itu onta gemuk sendiri? Siapa punya itu? Itu miliknya Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Anak saya. Ya, panggil Abdullah. Panggil Abdullah. Abdullah, kenapa itu ontamu bisa gendut sendiri? Kok bisa itu gendut sendiri ontamu? Ya, dipelihara dengan baik. Saya beli lalu saya ternakkan di sini. Enggak, pasti dia gendut karena dikasih fasilitas khusus karena kau dianggap anaknya Amirul Mukminin. Jual ontamu, lebihnya modalmu berapa? Ambil lebihnya kasih masuk kas negara. Kalau begini diperlakukan di Kota Depok, semua keluarga pegawai negeri tidak boleh pergunakan fasilitas negara. Tapi yang banyak kita lihat, Masya Allah, istighfar kita. Semua fasilitas, anaknya pakai ini, istrinya pakai ini, menantunya pakai ini. Betul-betul. Itu di kabupaten lain. Karena saya lagi ceramah di sini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya kasihan lihat kalau ada orang jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, habis duitnya miliaran, sampai ratusan miliar habis duitnya, akhirnya jabatannya mengantar masuk neraka. Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? Habis duit 200 miliar, 150 miliar, ditangkap KPK. Kenapa? Gratifikasi dan sogok. Kasihan. Saya Bu punya duit 100 miliar, saya pakai kawin lagi Pak Wali. 20 miliar saya sogok istri saya Pak. Ambil kau pakai belanja, goyang sudah otaknya itu. 10 miliar saya pakai bangun masjid, sudah cantik itu masjid. 10 miliar lagi saya pakai bangun sekolah panti asuhan, cantik sudah itu. Masih ada sisanya 60 miliar. 60 miliarnya Pak, saya pakai usaha 20 miliar. Saya pakai keliling Eropa dan Amerika 5 miliar. Nikmati hidup.
sementara ada orang habis duitnya jadi pejabat, berujung penjara dunia, masuk neraka. Maka kalau mau Depok ini makmur, contohlah kepemimpinan umat Islam yang kita kenal, Khurafaur Rasyidin. Abu Bakar Siddiq sebelum jadi khalifah, beliau kaya raya di Madinah. Setelah jadi khalifah, jadi miskin. Khalifah. Sekarang kita lihat di bumi Indonesia, sebelum jadi pejabat miskin. Kau yang bilang. Dulu Yusuf alaihi salam di penjara dulu, baru jadi perdana menteri, setingkat bendahara. Di penjara dulu, baru jadi pejabat. Di Indonesia jadi pejabat dulu. Nah, itu urusan kalian lah. Pemimpin yang adil. Mau lagi lihat? Coba lihat Umar bin Khattab. Suatu kali dia lagi belusukan. Cuma bedanya pejabat Indonesia kalau belusukan siang, ada kamera, simpan di sini mic, disembunyi. Itu pencitraan namanya. Umar enggak. Umar bin Khattab belusukannya malam hari, ketika penduduk Madinah sudah pada tidur, baru Umar bin Khattab belusukan. Suatu ketika lagi jalan-jalan, didapatnya ada ibu-ibu masak batu, ibu. Batu dia anak dia masak. Umar tanya, ibu, kenapa ibu masak batu? Anak saya lapar dari tadi, mau makan tidak ada yang dimakan. Supaya dia berhenti menangis, saya masak ini supaya dia lihat api, dia tunggu. Oh, mama saya lagi masak. Akhirnya anaknya capek menangis menunggu masakan, tidur. Kata ibu ini, tidak tahu itu apa kerjanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kami dibiarkan sengsara. Oh iya, padahal yang ditemani Umar. Umar balik ke Bulog sekarang, dia ambil beras, dia pikul sendiri. Kata ajudannya, jadi Umar itu punya ajudan namanya Aslam. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Presiden, biar saya yang ngangkat. Apa kata Umar bin Khattab? Kamu mau tanggung dosa saya? Kamu mau pikul dosa saya di akhirat nanti? Jangan, dosa nafsi-nafsi, biar saya yang tanggung. Dia pikul, pergi ke ibu itu, dia tanak sendiri, dia masak, dia hidangkan ke anaknya. Selesai itu lalu Umar bin Khattab berkata, besok kamu cari Umar bin Khattab, ambil bahan makanan di Bulog. Besoknya ketemu Umar bin Khattab, ternyata tuan yang jadi presiden rupanya. Mudah-mudahan pejabat-pejabat di kota Depok seperti ini adanya. Satu, adilnya para pemimpin. Yang kedua, ilmunya para ulama. Alhamdulillah di sini ada kiai, ada pimpinan pondok, ada ketua majelis ulama. Bapak punya partisipasi secara langsung memakmurkan kota. Gimana caranya? Bukan dengan bangun proyek, bukan dengan bangun jembatan, tapi caranya apa? Tebarkan dakwah yang kemaslahatan, tebarkan dakwah yang membuat masyarakat tenang. Jangan justru membuat kita, dakwah kita membuat masyarakat pecah belah. Ada juga ustadz pak, seperti panitia hari kiamat, seolah-olah dia pemilik neraka dan surga. Iya toh? Judul ceramahnya, kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa orang berjamaah kau salahkan? Kenapa bukan orang yang tidak berjamaah? Ada juga orang ustadz senang sekali, ini bid'ah, ini sesat, ini masuk neraka. Saudaraku para pendakwah, kalau anda tahu di situ kunut, jangan kau bahas yang tidak kunut. Kalau kau tahu di situ tidak kunut, tidak usah kau bahas soal kunut, bahas yang lain, karena masih banyak pembahasan yang perlu kita bahas. Penceramah hanya baca satu kitab, seolah-olah dialah pemilik kebenaran. Maulid, tablik akbar, haul seperti ini, ulang tahun kabupaten, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu, jangan kau pakai ceramah mic. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi ceramah. Ayo, kalau begitu tidak ada pada zaman Nabi,
tolong khotbah jangan pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Nabi khotbah pakai bahasa Arab. Kalau begitu jangan pakai pesawat ke tanah air, ke tanah suci. Kenapa? Karena Nabi pakai onta. Pakailah onta dari kota Depok. Kira-kira 1 bulan belum sampai-sampai, Pak. Maka yang baik silahkan lakukan, dakwakan yang bisa dianggap membuat masyarakat tentram di situ. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan saling menghina, apalagi saling menyesatkan. Saya kan selalu Pak Wali dianggap ustadz stand up. Dibilang ustadz tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya ustadz tidak sunnah? Buktinya kau tidak punya jenggot. Mau diapa kalau tidak ada jenggot? Tidak bisa tumbuh. Mau apa? Iya toh. Berbeda pendapat biasa. Coba dalam sholat aja itu kan masing-masing ada hadisnya, masing ada pendapat ulamanya. Selesai takbir, Allahu Akbar. Posisi tangan pertama di atas dada. Begini. Ya Ibu? Ibu pernah lihat? Itu ada mazhabnya. Posisi kedua, Allahu Akbar, antara dada dengan perut. Di sini. Posisi ketiga, Allahu Akbar, di atas pusat. Yang keempat, Allahu Akbar, di bawah pusat. Porno lagi nih Bu ini. Yang kelima, Allahu Akbar, lurus. Ini Syiah Iran umumnya. Semua ada dalilnya, ada. Kalau begitu, mana yang tidak boleh Ustaz? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Ini kalau pilkada main 3 kaki yang begini nih Pak. Coba Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi kalau ada adik-adik dakwah, belajar dakwah, mari dakwah yang rahmatan lil alamin, yang betul-betul bahasa Indonesia bahasa kerennya menurut pemerintah Islam yang moderat atau moderasi beragama. Jangan selesai orang dakwah malah masyarakat bingung. Kemarin Ustadz bilang begini, ini begini. Maka sebaiknya kalau masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, jelaskan semua. Menurut imam mazhab ini begini, menurut ini begini. Supaya apa? Tinggal masyarakat yang bebas memilihnya. Yang ketiga, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, tegaknya kabupaten ini, kata Nabi, dermawannya para pengusaha. Maka Pak Wali boleh bersahabat dengan dermawan pengusaha. Boleh Pak, tapi bukan yang pemain selisih. Rasulullah itu salah satu kunci suksesnya didampingi 4 sahabatnya. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, kebijaksanaannya Pak. Bapak mesti punya penasehat yang bijaksana. Biasanya sepuh senior seperti yang hadir Bapak di tempat ini. Kita ambil sebagai penasehat. Untuk apa? Pengalaman beliau yang dibutuhkan. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini Pak diberi gelar oleh Nabi Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Jelas dia bedakan haram, halal, halal. Tidak main 2 kaki. Bapak perlu pengacara, penasehat yang mampu menegur Bapak ketika salah. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Beliau adalah pengusaha yang dermawan. Cuma sayangnya pejabat rata-rata bersahabat dengan pengusaha pemain selisih. Itu kan saya pernah ceramah di depan Bapak Presiden. Bapak Presiden yang terhormat, di depan pintu sorga, ketika penghuni sorga sudah mau masuk, tiba-tiba kunci sorga macet. Macet kunci sorga Bu. Malaikat berkata, saudara-saudara sekalian, adakah yang bisa memperbaiki kunci sorga? Maju orang pertama, namanya Ajinomoto, Jepang. Saya bisa perbaiki, tapi ada biayanya. Kata malaikat, berapa biayanya? 3 juta. Untuk apa 3 juta? 1 juta untuk biaya kerja, 2 juta pergantian spare part. Oke, maju orang kedua, George, Amerika. Saya bisa lebih baik, cuma agak lebih mahal. Berapa kamu minta? 5 juta. Untuk apa 5 juta? 2 juta pergantian spare part,
2 juta lagi riset penelitian mau ditahu apa sebabnya supaya tidak terulang. Yang 1 juta biaya kerja sama orang Jepang, maju orang Indonesia, namanya broker. Malaikat, saya bisa lebih hebat dari ini 2 orang, cuma memang agak lebih mahal. Berapa kamu minta? 15 juta. Wih, kaget, mahal betul. Untuk apa 15 juta? Dia dekati malaikat, dia bisa, jangan ribut. 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih Jepang kerja, masih ada untungnya. Pak Wali, biasanya yang banyak dekat bapak-bapak orang seperti ini, Pak. Bahaya, Pak. Kontraktor boleh, tapi jangan ngambil selisih yang berlebihan. Malu kita lihat negara kita, Pak, penyelenggara negara. MBG yang cuma 10.000 masih juga dikorupsi. Katanya 19.000 ekor sapi dipotong tiap hari, tapi kita tidak pernah dapat daging. Iya, MBG baik, program Gerindra Pak Prabowo mulia, tapi pelaksanaannya dibawa-bawanya yang perlu ditegur. Tidak boleh kita biarkan. Kalau kita kritik bukan berarti kita musuh negara. Kalau kita kritik bukan berarti kita benci pemerintah, tapi kita cinta supaya uang rakyat betul sampai kepada sasaran yang tepat. Pak Prabowo orang baik, cuma sekelilingnya ini banyak ABS. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi kontraktor tidak dilarang dalam agama, tapi jangan ngambil keuntungan yang tidak masuk akal sehingga kau korbankan Indonesia. Pernah dengar kontraktor di akhirat? Pernah? Jadi antara kontraktor, penghuni sorga sama penghuni neraka, baku telepon, Bang, bagaimana kabarmu di sorga? Enak betul kami di sini. 1 laki-laki 7 bidadari. Belum baru bayangkan sudah ada di depan kita. Kata penghuni sorga, sampean di neraka bagaimana? Bah, tidak ada enaknya di sini. Di blender terus kita. Lalu penghuni neraka berkata, Bang, bolehkah kami jalan-jalan ke sorga lihat-lihat ke situasi situ? Kata penghuni sorga, boleh aja, tapi bagaimana caranya? Penghuni neraka kan kreatif, Pak, cerdas-cerdas. Katanya, gampang Bang, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari neraka dari sorga. Kami jembatan dari neraka, kamu juga dari sorga. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama proyek jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Dilihat, kenapa dari sorga belum mulai proyeknya? Kami sudah sampai. Teriak ini dari neraka, Bang, kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa suara dari sorga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong, ada semua di situ. Di sini cuma penghafal Quran, salah itu semen dia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dermawannya para juragan. Ibu-ibu, tidak berarti kita yang bukan pengusaha tidak bisa berderma untuk kabupaten. Ibu-ibu, Bu, saya mau tanya Ibu, Bu-ibu, ini yang banyak-banyak emasnya. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai emasnya, Bu? Anak. Istri kedua. Kawin lagi suamimu, Bu. Begitu ibu meninggal, dia ambil kita punya cincin sambil menangis. Kenapa cepat sekali kau tinggalkan saya, Bu? Tidak mau keluar cincinmu, dikasih sabun. Sambil menangis, dia cabut lagi gelangmu. Ini saya belikan kau waktu kita pergi umroh.
Saya belikan kau emas Dubai. Dia ambil lagi, kau punya kalung ini bu, usia pernikahan 10 tahun. Terakhir gigi palsumu pun dia cabut. Sambil dia menangis tuh, cepat sekali kau tinggalkan saya. Dia bungkuslah kita punya emas, dia masukkan dalam lemari. Sambil menangis, saya simpan ini baik-baik. 3 bulan kemudian pergi reuni, ketemu janda. Bukan kamu teman kuliah dulu? Iya. Gimana kabarmu? Alhamdulillah sehat, cuma saya lagi janda. Kebetulan 3 bulan yang lalu istri saya sudah mati. Akhirnya bu, cinta lama bersemi kembali. Dia pulang ke rumah sambil menyanyi, nah, siapa bilang? Dia ambil kembali emasmu, dia bungkus baik-baik, masukkan kotak, diikat pita-pita warna pink. Dia datang ke si janda, dek, ambil sudah ini emas, sudah mati yang punya. Nggak lagi dibilang wafat, mati. Maka ibu-ibu yang banyak emas berliannya, bantu program wali kota, kirim untuk anak-anak susah sekolah gratis. Bu, saya bilang sama ibu-ibu orang kaya di Makassar, ibu-ibu yang kaya tidak usah kau pakai emas asli, pakai aja yang palsu. Kenapa? Biar palsu orang juga percaya asli. Iya toh? Istri wali kota, masa palsu? Nggak mungkin, asli. Maka ibu saya sarankan, pakai aja yang palsu, yang asli kasih pendidikan gratis. Dan ibu-ibu juga yang miskin, nggak usah pakai yang asli, biar asli orang juga nggak percaya. Iya toh? Iya, biar asli. Dari mana dia dapat? Rugi bu, rugi. Tak kalah hancur kata orang Makassar. Lebih baik ibu pakai yang palsu, asli, bawa untuk pendidikan anak-anak kita masa depannya. Bu, kalau ibu bersedekah, lalu anak yang disekolahkan wali kota jadi ulama, jadi insinyur, jadi dokter, jadi tentara, polisi yang soleh dan soleha, sama hukumnya anak kandungnya ibu, meskipun tidak dilahirkan. Maka kita hormat programnya wali kota saat ini, memberikan pendidikan gratis. Pendidikan gratis itu dicontohkan pada zaman Nabi. Ketika Al-Quran ingin memperbaiki Makkah waktu itu, yang kita sebut dengan masyarakat jahiliyah, ayat pertama Allah turunkan bukan perintah puasa, bukan perintah sholat, bukan perintah haji. Apa? Iqra, baca. Berarti betul program wali kota harus kita dukung. Mau maju kota Depok, pendidikan harus diutamakan. Maka itulah sebabnya pendiri negara Republik Indonesia, dia tulis dalam konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di situ ditulis mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah itu baru urus makannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, you understand? You understand? Sedekah. Para pejabat, kalau Bapak tidak punya duit, sedekahlah dengan jabatannya. Anggota DPR, sedekahnya apa? Berapa gajinya anggota DPR? Apa sedekahnya? Bikin perda yang membuat anak-anak kota Depok gampang cari nafkah. Polisi, apa sedekahnya? Ciptakan Kantipmas. Tentara, apa sedekahnya? Jaga perbatasan-perbatasan Republik Indonesia, jangan sampai ada yang merongrong. Apa sedekahnya ibu-ibu? Jadikan rumah tangga kita bahagia. Kalau rumah tangga bahagia itu awal kebahagiaan satu kampung. Yang keempat, kita ulang dulu ibu. Apa yang pertama? Adilnya para. Dua, ilmunya para. Tiga,
dermawannya para pengusaha. 4, doanya fakir miskin. Tidak dikatakan makiannya fakir miskin. Wali kota salah, manusiawi. Anggota DPR salah ngomong, manusiawi. Tapi orang Islam boleh kritik, tapi kritiknya bukan menghina. Coba kalau berjamaah, coba lihat kalau berjamaah, imam salah harus diikuti? Tidak. Kalau imam salah, mestinya dia ruku, dia sujud, boleh ditegur, boleh. Caranya tegur, bukan ditendang. Pak Imam, salah kau. Anarkis, imam salah, bukan didorong kepalanya, bego ini. Tidak. Tapi apa caranya? Tidak semua harus ngomong. Misalnya saya imam, tidak semua harus teriak di belakang. Siapa yang teriak? Belakang, kanan, sebelah kiri. Namanya muballaga. Berasal dari kata mubalik. Artinya penyampai. Siapa yang bicara? Anggota DPR. Dulu kalau wali kota keliru, ngomong, jangan diam. Karena tugas utama wakil rakyat ngomong. Sayangnya anggota DPR kita banyak tidak tahu. Siapa salah? Sedulur-sedulur. Kenapa kau pilih? Kau pilih hanya karena wane piro. Ayo, wali kota salah, boleh ditegur. Caranya bukan ditendang, tapi apa? Subhanallah. Itu yang disebut kritik konstruktif. Imam salah, misalnya dia baca Al-Kafirun, wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma abud wala. Teguran pertama muballaghah mengucapkan subhanallah. Ternyata masih juga itu wala antum abiduna subhanallah wala antum subhanallah. Tidak. Caranya imam teguran pertama muballaghah subhanallah. Imam belum bisa, masih mutar-mutar, maka muballaghah melanjutnya lakum dinukum walyadin. Itu disebut kritik ada solusi. Jangan kau cuma maki-maki wali kota, kau maki-maki pejabat, kau maki-maki pemerintah, kau lecehkan sampai kau serang fisiknya, marah Tuhan. Kenapa kau serang fisiknya? Itu ciptaan saya. Kenapa kau serang pribadinya? Dosanya tanggung jawab dia. Yang kita kritik kebijaksanaannya. Jangan cuma ngeritik, tapi cari jalan keluar. Pak Wali, ini baik, tapi saya pikir, saya sekolah soal ini Pak Wali, yang saya tahu ini akan lebih baik daripada ini Pak. Itu disebut orang Islam, ngeritik, kasih jalan keluar. Maka kita kata benci sama, ada salah wali kota, kita mau ngomong, bukan anggota DPR, kita mau tangkap, kita bukan polisi, kita mau mengamuk, malah kita ditangkap. Maka doanya fakir miskin untuk memperbaiki negara. Ya Allah, berikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami. Dan berdoa Ibu, boleh pakai bahasa Betawi, boleh pakai bahasa Sunda. Punten, punten, matur nuwun. Bu, doa tidak harus bahasa Arab. Kalau ibu doa bahasa Arab tidak tahu artinya, bingung malaikat. Kata malaikat, apa maksudnya ini Bu? Lain di bibir, lain di hati. Dia mau doa supaya pemimpinnya adil dan makmur, tapi apa dia doa? Ya Allah, berikan saya keturunan yang soleh. Ya, doa. Dan doa, kalau sudah berdoa, sangka baik kepada Allah. Misal ada ASN, sudah saatnya naik pangkat, kok tidak dilantik sama wali kota, sangka baik, berarti bukan di situ yang terbaik. Saya dulu bukan daftar tentara, tamat SMA saya daftar tentara Pak Wali, mau jadi akabri, ternyata tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Kurang lebih sama kita kan Pak, 11-12 ya kan? Iya, saya protes, makanya saya sakit hati kalau lihat tentara pendek. Oh bisa lulus itu, jadi kurang lebih sama tinggiku ini. Teman saya Pak Wali lulus, dia polisi, sekarang dia tugas reserse di Sulawesi Barat, pakai 2 bunga, AKBP namanya. Dia pakai baret merah, saya pakai baret putih Pak Wali. Alhamdulillah dengan baret putih saya pakai, sekarang mulai baret hitam sampai baret merah saya ceramai kau semua. Udah, Allah kasih yang terbaik.
Jadi kalau ada sedulur-sedulur, kok saya tidak dikasih jabatan ini? Pak Wali punya ketentuan dan penilaian tersendiri. Tadi saya kepala dinas, kok saya menjadi staf ahli? Ahli yang tidak ada stafnya. Ya sangka baik, jangan sangka buruk, sangka baik Pak. Kalau tidak dikabulkan doa, berarti bukan itu yang terbaik buat kita. Bayangkan misal, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya punya private jet, supaya saya bisa naik pesawat pribadi, tidak bingung lagi dengan jadwal penerbangan. Berikan saya rezeki bisa beli private jet. Tiba-tiba minggu depan Allah kabulkan. Kan bingung saya Bu, di mana mau saya parkir? Iya toh? Maka Bapak Ibu Saudara berdoa. Rakyat biasa, apalagi kita yang teraniaya, doa kita mustajab. Doakan negara kita, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Apabila keempat ini sudah dia lakukan, pemimpinnya adil, ulamanya memberikan ilmu yang rahmatan lil alamin, pengusahanya dermawan, rakyatnya sabar dan selalu berdoa, maka Allah janjikan dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Akan aku turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Nih ya. Bos, kalau orang masuk neraka korupsi 70 miliar masih masuk akal, 70 miliar dinikmati Pak. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itulah aslinya beleng-beleng. Jangan terima uang sogok. Dengar yang turna terima uang sogok. Dengar, orang yang memakan uang haram hanya api neraka yang bisa mencuci perutnya. Maka yang pernah menerima serangan fajar, kembalikan uangnya besok. Sudah habis Ustadz, ya kau siap-siaplah dibakar api neraka. Oke lah, sudah kita lewat. Mudah-mudahan yang akan datang tidak lagi. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Islamlah secara benar. Ini seandainya mau pilcaleg, penuh ini panggung caleg. Tapi karena sudah dicoblos, hilang lagi semua. Pak Bupati, berapa anggota DPR-nya Bapak? 40. Berapa yang hadir malam ini Pak? Berapa yang hadir? Ada yang hadir malam ini? Mana? Sebuting. Allah Karim. Kasihannya. Kada menahan. 40 cuma 2 buting yang hadir. Kau tandalah yang tidak hadir itu, mudah-mudahan kau tidak pilih lagi. Mestinya ulang tahun seperti ini datanglah. Pak Wakil Bupati aja yang beda agama sama kita datang malam ini. Inilah politisi kalau mau dipilih, kami sama-sama Muslim, kami sama-sama Jawa, sama-sama Banjar. Ini nomor HP ku, ada masalahmu telepon saya 24 jam, ulun bantu pian. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada kada begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Makanya yang akan datang tandai mukanya yang tukang bohong. Jangan kau pilih lagi. Cuma sekarang kau begitu besok dikasih 300. Oke bos. Belem-bele. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan.
Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Nggak usah kau datang, capek dari sawah. Nggak usah kau datang, capek dari pasar. Nggak usah kau datang, capek seharian kerja. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi kau agar tidak dengar ceramah. Nggak usah dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau sibuk? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi kena setan, pian sudah jadi setan. Saya doakan ibu-ibu yang pegang HP-nya saat saya ceramah, suaminya kawin lagi. Kenapa kau yang teriak amin? Simpan HP-nya, Bu. Pak, simpan HP-nya bisa? Ustadz, ulun hendak merekam. Kalau Bapak Ibu yang rekam, gambarnya kabur, suaranya bising. Tapi kita mau dengar Ustadz kalau pulang supaya ada rekamannya. Kada usah khawatir, ndak usah cemas. Ada tim saya dari Makassar itu sana. Tuh, dia bawa kamera tuh. Tapi kau bawa bulik kameramu Ustadz, don't worry. Jangan cemas, nonton YouTube Tablik Akbar HUT Kota Kapuas. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa Ibu? Hei, Bu. Hei. Kalau artis kau follow apa kau dapat? Jelaskan ke saya. Apa kamu dapat? Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Emang kau diundang? Hai guys, kami lagi makan kepiting 3 juta guys. Emang kau dikirimi? Bapak-bapak ini dengar ini anak muda. Yang follow artis sampai puluhan juta followernya. Dengar ini kalian yang follow itu. Apa konten-kontennya itu artis? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nggak juga kau dikasih pegang. Habis amalmu. Tapi coba kalau kau follow ulama, kau dapat ilmunya, paham kau agamamu. Kau amalkan ilmunya, dapat lagi pahala. Kau sebar ilmunya dalam grup WhatsAppmu, dapat kamu amal jariah. Kalau artis apa yang kau follow? Apa gunanya kalian follow? Kamu hanya diajari hedon, diajari gaya hidup mewah-mewah. Kalau kau follow ulamamu, kau dapat ilmunya. Maka saya alhamdulillah malam ini saya bersyukur, berterima kasih kepada Pak Bupati. Hari ulang tahun kabupaten tidak ngundang artis tapi ngundang ustadz. Atau ada juga artis. Ya sudahlah, imbang. Ya itu artis kan yang mau dengar musik ya, silakan. Nah ini aspirasi yang mau dengar dakwah ya kan. Alhamdulillah karena kita di sini mayoritas kita beraneka ragam ya kan. Ada juga yang senang ting ting tang ting ting. Enggak apa-apa, biar dia ke sana ya. Yang penting kita sama-sama damai, akur ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan kata Allah. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara. Musuh kalian bukan polisi. Hei. Jangan kau musuhi polisi. Meskipun polisi sekarang tambah berat tugasnya ngurus MBG. Hei. Kalian ini sama polisi seperti kata lagu benci tapi rindu. Bu, jangan kau musuhi polisi. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam.
Imam aja hilang motornya. Ayo. Adek-adek. Dek. Kalau ada yang membuli kamu dan memukul kamu, siapa kau cari? Polisi. Bapak-bapak ada yang serobot tanahmu, kau lapor kemana? Polisi. Ibu-ibu hilang suamimu, lapor sama siapa? Jangan pula kau cari polisi. Cari suamimu. Bahkan saya datang lancar dari Banjarmasin ke sini karena dikawal sama bapak-bapak polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Macet mobil saya, mau pergi ceramah. Macet mobil saya baca surah Yasin, enggak gara-gara mobilku. Saya tambah ayat kursi, malah makin macet. Begitu saya buka mobil, kelihatan sama Pak polisi. Pak Ustadz, lancar. Makanya jangan musuhi polisi. Bapak pernah enggak bayangkan bagaimana tabligh akbar handainya tidak aman? Mana bisa kita ceramah seperti ini kalau tidak aman? Siapa yang jaga keamanan? Itulah bapak-bapak polisi. Mereka juga mau dengar ceramah, tapi harus tugas jaga lalu lintas. Kalaupun ada di pinggir jalan, kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Ini Pak. STNK? Ini. Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Ini polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarinya Bu? 10. Cacat dong. Nggak ada kakimu? 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya Pak. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Kenapa? Jumlahnya sangat banyak. Maka Nabi tanya malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, seperti kita ini sekarang. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Itulah sebabnya tuan-tuan, ulama kita dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita kenal dengan ulama NU sekarang, mereka kalau kumpul dengan jamaahnya, mereka hafsian bersalawat. Kenapa? Mereka tahu bahwa di situ Allah turunkan pahala yang sangat banyak. Ini rahasia Bu, jangan bocorkan ya. Bapak-bapak, ini rahasia, jangan kau cerita sama yang tidak datang ya. Ini rahasia Bu ya. Ini rahasia. Bu, Pak, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Dengar, orang masuk surga Pak Bupati bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya. Jangankan kita manusia yang di Kapuas sini, Nabi aja ada dosanya. Nabi Adam ada dosanya. Apa? Makan buah huldi.
Nabi Ibrahim ada dosanya. Apa? Bohong waktu diadili Raja Namrud. Nabi Yunus ada dosanya. Apa? Sangka buruk kepada Allah. Dia tinggalkan umatnya. Nabi Nuh ada dosanya. Gagal dia didik anaknya. Nabi Lut ada dosanya. Apa? Dia istrinya berkhianat. Itu Nabi. Apalagi Satpol PP. Ada Satpol PP di sini? Polisi setengah. Iya, itu Nabi. Apalagi kita pegawai honor. Mana ada, tidak ada dosanya, Pak? Tunjukkan saya, angkat tanganmu di sini yang tidak ada dosanya. Ini di depan saya ini. Moga-moga penuh dosa juga ini. Ibu-ibu, panggosip. Ini bapak-bapak, sama aja kita, Pak. Saya pun Pak Bupati banyak dosa saya. Apalagi tadi pagi, Pak, saya masih sempat car free day di Jakarta. Pergi jogging. Wih, habis amal saya, Pak. Astagfirullah. Baru saya turun mobil, wih, di depan saya dada. Saya jalan lagi, wih, belakang saya pantat. Tengok ke kanan, paha. Nyingkir ke kiri, perut. Dia bilang, temanku, kenapa kau lihat? Barang bagus, Pak. Mana ada orang tidak ada dosanya. Lalu kenapa orang masuk surga? Karena pahala kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Itulah sebabnya ada dua malaikat. Malaikat kanan catat baik, malaikat kiri catat buruk. Datang pengajian seperti ini, catat kanan. Dia pegang tangan ceweknya sambil tabligh akbar, catat kiri. Iya. Nanti di akhirat ditimbang. Mana lebih banyak? Kalau kebaikannya banyak, masuk surga. Kalau keburukannya banyak, masuk neraka. Maka saya mau ajak salawat. Supaya nanti timbangan kita lebih banyak daripada jumlah air hujan. Bisa? Saya mau tes. Mana lebih kencang suara bubuhan babinian? Ibu-ibu dengan lelakian. Bisa tanding? Oke, jamaah laki-laki kau diam dulu. Kita dengar ini emak-emak. Ras terkuat di bumi. Sen kanan kita tunggu belok kanan, dia belok kiri. Ayo, salawat Bu, ikut ya. Ayo salawat, bareng-bareng yuk. Salatullah Yang di belakang. Ala toha rasul. Salatullah ala Yasin. Ya, inilah suara perempuan, bukan keras tapi syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki, Pak. Makanya ibu-ibu, kalau kau ditelepon Pak Bupati, ditelepon sama kepala dinas, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Kamu di mana, Dek? Di kamar aja, Pak. Lagi ngapain? Nggak ada dong. Bagaimana orang tidak tergoda? Coba kalau suamimu tegas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana, Dek? Di kamar. Apa kau tanya-tanya? Nggak diteleponnya lagi kau itu besok. Ini waalaikumsalam. Nah itu tadi sahdu namanya. Nilainya 9,5. Nah, bapak-bapak sekarang, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ibu-ibu diam, kita dengar, ayo teriak-teriak semua, yuk yang di belakang, yuk. Salatullah, Masya Allah. Ala toha rasul. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,8. Jangan kau diam. Nah, dengar kita di atas ini. Ayo Pak Bupati, jangan mempermalukan para pejabat. Ayo. Kau diam, kau tengok ini pejabatmu semua. Ha? Ayo salawat Pak Bupati, ayo. Salatul. Mula ala toha
Rasulillah, salatullah mullah. Masya Allah, nilainya 9,9. Mohon maaf Bu, beliau yang undang saya. Nanti kalau kecil nilainya honorku juga kurang. Pak Bupati, saya pernah di Makassar salah menerima honor Pak. Jadi itu kan Pak Wakil, kalau satu malam biasa 2 ceramah saya. Selesai ceramah, pertama saya mau ke ceramah kedua. Buru-buru saya ditahan sama panitia. Panitianya MC. Pak Ustadz tunggu dulu. Kenapa dek? Tunggu dulu Pak Ustadz. Tunggu dulu, saya buru-buru. Tunggu dulu Pak Ustadz. Datanglah dia. Dia sodorkan amplop. Langsung kusambar Pak. Malu juga kalau lama-lama dilihat Pak kan. Masuklah saya. Saya duduk di mobil. Saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat rezeki kita malam ini dek. Begitu saya buka, salah kasih panitianya Pak. Apa isinya Pak? Susunan cari Pak. Pak Bupati jangan dicontoh ini Pak ya. Ini contoh yang sesat ini Pak. Jangan dicontoh Pak. Ayo. Kita salawat bareng-bareng. Laki, perempuan, bapak ibu yang di atas bawah, kita salawat bareng-bareng. Ayo, ayo. Sama-sama kita salawat. Ayo. Ada HP-nya? Ayo nyalakan lampu HP-nya. Ayo nyalakan lampu HP-nya yuk. Kita siarkan ke seluruh Indonesia di medsosnya Ustadz Dasat. Ini warga Kapuas. Ayo, yuk, yang tidak punya HP, pinjam HP-nya temannya. Yang nyalakan HP-nya, mudah-mudahan nanti kita berkumpul dengan Rasulullah. Bersama Rasulullah dan para sahabat. Minum di telaga Al-Kausar. Ayo, ayo, adik-adik di sini yang punya HP. Ayo, nyalakan HP-nya yuk. Saya minta tolong yuk. Ayo, ayo, bubuhan Banjar, bubuhan Jawa, bubuhan Dayak, eke. Ayo, nyalakan semua di sana. Yuk, yuk, semua nyalakan HP-nya. Masya Allah. Sana, nyalakan. Jangan malas. Mudah-mudahan HP-nya ini Rasulullah mencintai kita. Ayo, bareng-bareng yuk, yuk. Bismillah. Kita mulai dari arah kanan ke kiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasul wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil sekali lagi bi ahlil Masya Allah. Thank you very much. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Kapuas. Kalau ada pahala yang didapat malam ini, Bapaklah yang paling banyak pahalanya malam ini. Kenapa? Karena undangan Bapaklah sehingga kami berkumpul mendengar tausiah dan salawat. Yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Kapuas. Pak Wakil, Bapak orang hebat. Kenapa? Karena Bapak boleh mewakili Bupati. Sementara Bupati tidak bisa mewakili Bapak. Itulah hebatnya jadi wakil ya, alhamdulillah. Mana lagi yang mau dihormati nih? Yang kita muliakan para alim ulama, para habaib, tuan-tuan guru, ketua majelis ulama yang saya muliakan dan saya takzim kepada tuan-tuan. Banyak ulama yang hadir di tempat ini. Mereka lebih alim, lebih soleh, lebih beradab daripada saya. Lalu kenapa Pak Bupati menunjuk saya ceramah? Bukan karena saya paling ilmunya paling tinggi. Hanya satu pertimbangan beliau. Karena saya yang paling banyak followerku di sini. Mana lagi yang mau dihormati? Yang kita hormati Pak Dandim. Mana Pak Dandim di sini? Pak Dandim kita hormati meskipun sekarang tentara makin banyak pekerjaannya sampai mencetak sawah dan mengurus jagung. Kita hormati beliau menjaga Republik Indonesia,
Meskipun sibuk mengurus pertambahan perbuatan koperasi dan sawah, kita doakan tetap kuat para tentara menjaga NKRI lahir batin. Mana lagi? Yang kita hormati mewakili Kapolres. Nah sudah tadi. Mana lagi? Habis. Pak Sekda yang saya hormati. Beliaulah mewakili pegawai negeri pangkat paling tinggi. Biasanya selesai Sekda mau juga jadi bupati. Biasanya. Dan itu enggak apa-apa, biasa kan? Ya, mana lagi? Habis ya? Habis. Oke, cukup. Semua saya muliakan karena Allah dan saya cinta karena Allah. Ini ulang tahun Kabupaten Kapuas. Saya ingin sampaikan pesan Nabi ketika sampai di Madinah. Diusir dari Mekah sampai ke Madinah, Pak Bupati. Kalau Bapak amalkan ini, Kapuas bisa lebih maju dari sekarang. Apa pesan Nabi? Satu, upsus salam. Tebarkan keselamatan. Tebarkan kasih sayang. Artinya apa? Ayo siapapun kalian, apapun agamamu, apapun kerjamu di Kapuas ini, apapun sukumu, sebarkan kedamaian. Kita lihat dulu pertama, Bupati, Sekda, ASN, jadilah aparat yang menyebarkan kesenangan. Orang ngurus KTP jangan dipersulit. Mau ngurus tanah surat-suratnya jangan dipersulit. Kalau kau persulit rakyatmu, maka siap-siap kalian di akhirat juga nanti akan dipersulit. Pasti itu korban. Pasti dia pernah rasakan itu. Saya heran kalau ada pejabat yang tidak baik kerjanya di Indonesia. Betapa nikmat jadi pejabat. Mau pidato sudah siapkan konsepnya, tinggal dibaca. Mau naik panggung, dibawakan lagi itu konsepnya Pak. Bukan dia yang pegang, ajudannya yang pegangkan naik ke mimbar. HP-nya pun dipegangkan oleh ajudan. Terima beres, sopir ada, rumah dinas ada, mobil dinas ada, semua dibayarkan makan minumnya. Kami rakyat tidak cemburu, kami rakyat ikhlas, tapi tolonglah layani rakyat dengan baik. Bukan di Kapuas. Bukan di Kapuas, kenapa? Karena saya lagi ceramah di Kapuas. Dua, anggota DPR, jadilah wakil rakyat yang amanah. Kalian jangan sombong di depan rakyat. Kenapa? Karena ada rakyat yang memilihmu. Betul-betul. Kamu yang pilih. Kalau masyarakatmu demo, jangan kamu hilang. Buka rumah rakyat, terima aspirasinya. Kamu dimaki-maki, resiko jadi anggota dewan. Jangan mau jadi anggota dewan kalau tidak mau menerima aspirasi. Jangan jadi anggota dewan kalau tidak bisa menjadi wakil rakyat. Tapi kita bersyukur anggota dewan rakyat kita sudah mewakili rakyat dalam menerima kemewahan. Kita mau punya rumah mewah, alhamdulillah anggota dewan sudah wakili kita punya rumah mewah. Kita mau pakai mobil mewah, alhamdulillah anggota dewan sudah wakili kita pakai mobil mewah. Jadilah penyebar kemaslahatan. Polisi, jadilah penyelamat, sebarkan keselamatan. Rakyat di jalan melanggar, jangan dikasari. Ya kenapa kau kasih? Ya biar kau diminta kalau kau tidak kasih. Kita sekarang kan kita juga yang berperkara sama polisi. Kenapa? Kamu tidak pakai helm. Bonceng 3. Begitu kamu ditilang, kau menangis. Tolonglah Pak kerjasamanya Pak. Ini cuma mobil. Ayo.
Jadi aparat, jadilah aparat yang menyenangkan. Jadi pendakwa, penceramah, sebarkan keselamaian. Jangan kau ceramah menghasut. Jangan ceramah suka menyalah-nyalahkan. Jangan ceramah seolah-olah kamu panitia hari kiamat. Sorga neraka seolah dia yang punya. Maulid sesat, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau gitu jangan kau pakai mic. Nabi juga dulu tidak pakai mic. Kalau kau bilang tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau baca Quran. Karena mushaf Quran itu tidak ada pada zaman Nabi. Kalau kau bilang Nabi tidak begitu, jangan kau khotbah pakai bahasa Indonesia. Karena Nabi pakai bahasa Arab. Jelas toh? Jadilah ulama. Kalau kau tahu di sana orang kunut, tidak usah kau bahas yang tidak kunut. Kalau kau tahu di sana orang tidak kunut, tidak usah kau bahas orang yang tidak kunut. Masih banyak pembahasan yang lain bisa dibahas. Jadilah istri yang baik. Jangan suka ngamuk. Sebab kau kira enak jadi suami. Kau lihat itu suamimu. Dia rela bohong untuk kamu. Bagaimana kabar? Baik, pekerjaan baik. Padahal sudah dimarah-marah sama komandannya. Coba lihat tuh kasihan polisi. Di jalan dimaki-maki. Di kantor disuruh push up sama kau. Siap salah komandan, siap salah komandan. Masuk warung kopi, baru masuk dibilang mau ditraktir lagi, mau ditraktir lagi. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Kenapa kau tidak lawan? Bagaimana mau dilawan? Nah dia Kapolres. Jangan ketawa, saya serius ini. Bu, jadilah istri yang menyenangkan hati keluargamu. Suami saya jelek, Allah Maha Adil, itu takdirmu. Kenapa jelek? Karena kalau dia gagah, malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kamu juga jelek. Bu, hei, yang saya heran bertengkar hamil lagi. Bu, Opsus salam, tebarkan keselamatan. Tidak usah dulu ke orang lain, dalam rumah tanggamu aja dulu. Datang suamimu kau sambut meskipun dia rugi. Datang suamimu meskipun dagangannya tidak laku, kamu sambut dengan senyum. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Aduh rugi lagi saya di pasar dek. Memang begitulah dagang bang. Kadang rugi kadang untung. Tidak apa-apa bang, yang penting abang kembali dengan selamat. Oh ini tidak, memang kamu goblok. Dagang rugi, nge-grab dicuri motor, memang kamu goblok. Kata suamimu, kau tahu goblok, kenapa kau terima lamaranku? Coba kalau istri seperti istri saya, Mama Nyece. Masya Allah. Oh Pak Bupati, kalau saya mau pergi kerja, mau pergi mengajar, mau pergi ceramah, itu istri saya diambil saya punya ransel, yang selalu Bapak lihat itu ada anggota saya selalu bawa, itu kan berat Pak, banyak elektronik dalam. Saya bilang, enggak usah sayang, berat. Apa kata istri saya? Enggak apa-apa. Beratnya ini ransel tidak seberat bebannya Ustadz jadi ulama. Masya Allah. Saya itu Pak, kalau mau jalan diciumnya tangan saya 3 kali. Sudah itu Bu, dicium lagi jidatku. Dicium mata kanan. Mata kiri lagi. Ini agak lama. Kau cemburu istri saya. Sudah itu Pak Bupati, dia usap dadaku lalu dia bilang, Ustadz ridhoi saya. Dia tidak akan pernah tutup pintu mobil sebelum saya bilang, iya saya ridhoi kau. Meskipun semalam dia marah sama saya. Kalau begini kan enak kita berumah tangga. Saya pun demikian. Kalau dia marah-marah, kenapa selalu tinggalkan kami Pak Ustadz? Jarang di rumah, saya peluk dia lalu saya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati.
terpaksa aku harus begini. Enak perasaan. Iya, kalau dia marah-marah lagi masih marah, aku peluk dia. Baru saya menyanyi lagi. Insaplah wahai manusia. Selesai. Iya, ibu-ibu, sebarkan keselamatan dalam rumah tanggamu. Kalau orang kaya suka bertengkar, dia masih nikmati hartanya, rumahnya mewah, mobilnya bagus, makannya nikmat. Tiap liburan dia pergi umroh, liburan dia ke Eropa. Meskipun dia tidak bahagia dalam hatinya, tapi rumahnya bagus, hartanya banyak. Tapi kita yang sudah miskin, rumah ngontrak-ngontrak, makan tidak jelas, suami bau keteknya, istri bau mulutnya. Kapan kau bahagia? Tidak ada pula tabunganmu, yang ada pinjol. Jangan ketawa, saya serius ini. Maka sebarkan keselamatan dalam rumah. Kalau suamimu marah ibu, kasar, kurang ajar, jangan kau share di medsos. Tak kusangka kau begitu. Pret. Di mana di kau? Apa gunanya itu? Kalau kau marah, kau menyanyi saja. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda. Ayo nyanyi. Bekas tampar sering kau lakukan bila kau menutupi. Samakah aku yang dijual orang hingga sesuk kaulah kau sah. Saya bisa tebak Pak, pasti banyak mama-mama tua di sini. Kenapa? Ini lagu zaman dulu. Tapi masih baiklah lagu-lagu ibu-ibu zaman dulu daripada lagu ibu-ibu sekarang. Tak boleh-balik, apa itu tak bola balik, tak bola balik. Ibu, ibu, kata Nabi, sebenarnya itu perempuan gampang sekali masuk surga. Cuma 2 kesalahannya yang membuat dia gampang masuk neraka. Apa itu? 1, dia tidak bisa jaga mulutnya. Tukang gosip. 2, dia lawan suaminya. Jadi kalau ibu pandai menahan mulut, sayang sama suami, hormat sama suami, kata Allah, tadkhulul jannati bisalam. Silahkan kau masuk surga dengan penuh keselamatan. Kau pilih pintu mana yang kamu suka. Ibu, jadi istri soleha. Jangan suka ngomel. Ibu, ada yang tanya saya di Makassar, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah Ustaz? Saya ceritakanlah Bu, saya takut dia tersinggung. Bu, ada orang suami istri, istrinya suka ngomel aja kerjanya. Terlambat datang, cepat datang, ngomel aja kerjanya. Suatu hari suaminya belikan emas istrinya. Senanglah dia. Kata suaminya, Dek, kita pergi lihat sumur tua di kampung. Sumur itu usianya sudah 400 tahun. Dalamnya 12 meter. Sampailah di sumur itu karena istrinya selagi senang dapat emas. Kata suaminya, Dek, kau lihat itu sumur dalam enggak? Dangkal bang. Ada enggak airnya? Ada bang, paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya aman. Begitu dekat dengan bibir sumur, dia dorong istrinya masuk ke sumur. Duk! Jatuh istrinya masuk sumur, Pak. Kata suaminya, ngomel aja kau di situ, ndak ku dengar juga. Kau ngomel di situ sampai pagi, Pak. 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar tinggi hitam besar. Kaget suaminya, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini.
Saya sudah 400 tahun di dalam tenang-tenang, ada perempuan ngomel aja kerjanya di dalam. Lebih selari, kata suaminya, mas, kamu baru 1 jam, saya 24 jam sama dia. Ibu, bu, makanya tebarkan keselamatan. Sama suami kita hormat. Tidak senang sama suami, bukan dengan memakinya, bukan dengan menghinanya, minta pisah baik-baik. Pak, jadilah suami yang baik. Tenang ibu, saya bela kau ini malam. Pak, kalau ada binimu nanti tidak sholat, tidak puasa, kalian dulu yang dipanggil oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Mana suaminya ini? Kenapa istrinya tidak sholat? Kenapa istrinya banyak utangnya? Mana suaminya ini? Suaminya ternyata pemalas. Hati-hati Pak. Bapak nanti di akhirat menanggung dosa-dosa istri ketika kalian tidak mendidik dengan baik. Istriku suka ngomel Ustaz. 2 penyebab perempuan suka ngomel. Kata Nabi, 1, jarang kau puji. Maka kalau istrimu suka ngomel, pasti kamu jarang memujinya. Puji istrimu, bahkan memuji istri, boleh bohong. Boleh bohong, halal. 3 bohong yang dibolehkan Allah. 1 diantaranya, bohongnya seorang suami menyenangkan istrinya. Tambah cantik kau dek. Boleh. Dan hebatnya biar kita bohong, dia tahu istri, dia makin senang. Saya tahu kau bohong bang, tidak apa-apa, yang penting saya suka juga. Ini istrimu kau tidak puji, tetangga kau puji. Sopan sama tetanggamu, Assalamualaikum dek. Sama istri enggak. Yang kedua, penyebab perempuan suka ngomel, jarang kamu kasih hadiah. Dan hadiah paling disenang perempuan, emas. Ya, kau tidak percaya? Dengar, jawab ini bu. Dengar bu. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada kau dengar, uangmu dia cari. Ini yang jadi masalah, kamu tidak pernah puji, tidak pernah kasih hadiah, kamu menjadi istrimu soleha. Pak Bupati, suatu ketika saya pulang ceramah hampir 2 minggu tidak pulang Pak. Saya pulang, saya bawakan emas istri saya, Mama Nyece. Senang sekali dia bu, emas tebal bu. Saya kasih kalung sama gelang. Terharu dia, berkaca-kaca matanya. Lalu dia bilang, Ustadz, orang tuaku saja saya belum pernah belikan saya emas begini. Alhamdulillah Ustaz, sayang ada rezeki. Beberapa hari kemudian saya lagi duduk-duduk, datang dia Pak. Dia buang itu emas di depan saya. Apa? Rupanya palsu, ku belikan saya. Saya bilang, sayangku, meskipun itu emas palsu, tapi cintaku murni 24 karat. 1, tebarkan keselamatan. Bertetangga jangan saling menghina. Bertetangga jangan menyakiti orang. Itulah pesan Nabi. Kalau kau puas mau maju ini, siapapun kamu, apapun pekerjaanmu, apapun profesi dan sukumu, ayo sebarkan salam mulai dari diri kita masing-masing. Yang kedua, kata Nabi kalau mau maju Kapuas ini, wasilul arham, sambungkan persaudaraan. Tadi Pak Bupati kita dengar sambutannya. Di sini Kapuas ada Jawa. Ono Jawa? Ono? Nggih? Nggih? Ada Banjar. Ada Bugis. Ada Dayak sebagai penduduk asli di sini. Tapi sudah tidak ada lagi di sini Jawa, Bugis. Yang ada adalah penduduk Kapuas, apapun sukumu. Kalau mau maju ini kampung, tidak boleh orang Jawa merasa kami mayoritas. Tidak boleh orang Banjar mengatakan kami mayoritas.
Tidak boleh orang Dayak mengatakan kami pribumi, semua kalian penduduk Kapuas. Maka Nabi katakan kalau mau maju ini kampung, umatku itu, warga Kapuas itu seperti badan ini. Coba lihat badan ini, tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Coba lihat, kalau kalian muslim tapi tidak ada yang senang kamu bertetangga, kalian nanti akan bangkrut di akhirat, rugi. Kenapa? Nabi menginformasikan, atadaruna manil muflis, tahu enggak kamu yang bangkrut nanti di akhirat, habis amal kebaikannya. Kata sahabat, siapa? Nabi jawab, jarusu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Bapak-bapak maafkan saya, bapak sering berjamaah di masjid. Iya, boleh enggak berjamaah di sini, satu jamaahnya di sini, satu di sana, satu di sana, satu di sana. Boleh enggak? Boleh enggak? Minimal kalau berjamaah seperti ini rapinya. Rapat, apa artinya itu? Persatuan. Kalau kalian umat Islam rajin berjamaah tapi suka bermusuhan, makna dan tujuan berjamaah kalian tidak amalkan. Coba lihat dalam salat berjamaah, apapun suku dan bahasamu, tidak boleh kau pakai bahasa masing-masing. Coba kalau pakai bahasa masing-masing, kak, kacau salat, pak. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang bubuhan Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang pula orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Allah pungallahu ta'ala malopo. Iya toh. Datang saudara kita dari Kutai, dia takbir pakai bahasa Kutai. Allah pore bene. Datang penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Datang orang Jawa, Allah apa? Itulah dia. Terakhir datang dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. Coba, itu baru 5 bahasa. Maka makna sholat jamaah, kenapa Islam hampir mewajibkan sholat jamaah? Karena nilai-nilai jamaah persaudaraan. Kenapa ketika datang ke masjid Nabi menyunahkan kau pakai parfum? Kalau kau berjamaah ke masjid pakai sikat gigi, apakah sikat gigi dan parfum sampai kepada Allah? Tidak. Tapi apa maknanya? Supaya bau mulutmu, bau badanmu tidak mengganggu orang. Sampai di situ diatur, itu namanya jangan ganggu orang. Bayangkan kalau bapak malam tadi makan pete 2 malam berturut-turut, kada basikat gigi, enggak pakai Rexona, pergi sholat, takbir, Allah, baru baca Al-Fatihah kayak digigit telinga kita di samping. Alhamdulillah, orang di samping. Begitu kok besok lewat depan rumahnya, bau banar. Iya, itu maknanya. Kalau kalian rajin berjamaah, ayo persaudaraan, rapatkan persaudaraan. Dan biasanya yang memutus persaudaraan itu apa? Satu, sombong. Apa yang kita mau sombongkan? Pak Bupati mau sombong, 5 tahun aja Bu, bersyukur 10 tahun. Nih, Pak Wakil pernah di sini, pernah wakil gubernur, jadi rakyat biasa lagi. Ya kan? Dulu wakil gubernur, sekarang masih mau pakai wakil gubernur, dibilang orang gila Pak. Ayo, Kapolsek, Kapolres, Dandim mau sombong, paling 2 tahun mutasi non job. Kepala dinas mau sombong,
Bapak jadi kepala dinas karena disenang sama Bapak Bupati. Biar Pak Bupati senang, kalau istrinya tidak senang, wabillahi taufiq wal hidayah. Lewat urusanmu. Apalagi kalau beliau istrinya katakan saya tidak suka itu anak buahmu. Wah, habis kau, Pak. Apa yang kita mau sombongkan, Pak? Dan orang sombong itu ciri-cirinya nganggap remeh orang lain. Karena orang lain diremehkan, lambat daun dia bilang, tidak mau saya ke sana, terlalu sombong, suka meremehkan kita. Dia tidak mau ketemu, putus silaturahmi. Apalagi yang menyebutkan orang sangka putus silaturahmi, sangka buruk. Masa lewat mentang-mentang jadi bupati, tidak disapanya. Bukan, lagi mikir, banyak stres, banyak proposal masuk, tim sukses. Jadi meskipun dilihat, yang dilihat utang. Ya Pak. Sangka baik, ibu-ibu pun sangka baik sama suamimu. Kamu telepon tidak jawab, sangka baik. Oh, suamiku lagi sholat duha. Iya toh? Telepon lagi tengah hari, tidak dijawab. Suamiku berarti lagi sholat duhur berjamaah. Tenang. Sore ditelepon, tidak dijawab. Oh, dia lupa HP-nya di motor ini. Begitu masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti lagi ngojek. Enak kan perasaan begini? Orang kalau sangka buruk, kenapa saya dimutasi? Tadinya kepala dinas, kenapa bupati mutasi saya menjadi staf ahli? Ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berbicara tentang silul arham, Nabi anjur, Allah berfirman dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. 3, kalau mau maju di kabupaten, kata Nabi, at'im al-masakin, beri makan fakir miskin. MBG bagus itu MBG. Tapi kadang-kala juga ada yang tidak masuk akal kata pertanyaan. Kami menyembeli sapi 19.000 ekor tiap hari. Tidak pernah kita dapat daging di sapi di MBG. MBG bagus, mulia niatnya. Tapi jangan mengurangi anggaran guru honor. MBG bagus, mulia, kita hormat supaya anak-anak kita cerdas dengan otaknya dari makanan bergizi itu. Tapi jangan pula mengurangi gaji para pegawai-pegawai di pelosok. Nanti saya dimusuhi lagi sama negara nih. Beri makan fakir miskin. Dan yang keempat, wa minal laili fatahajjat bihi, bangunlah engkau sepertiga hari malam untuk sholat tahajud, minta pertolongan kepada Allah. Artinya, karena di sini bukan cuma Muslim, apapun agama sedulur-sedulur, minta doa kepada Allah. Yang Nasrani berdoalah kepada Tuhannya, yang Hindu berdoalah kepada Tuhannya, yang Muslim berdoalah kepada Tuhannya, dan kita orang Islam, doa itu tidak harus bahasa Arab. Doa tidak harus bahasa Arab. Memang Nabi anjurkan pakai bahasa Quran. Tapi kalau kamu tidak tahu, pakai doalah pakai bahasa ibu. Bahasa apa? Bahasa apa saja boleh. Bahasa Jawa monggo, bahasa Banjar boleh, bahasa Bugis boleh. Daripada kau pakai bahasa Arab tidak tahu artinya. Malaikat bingung apa maksudnya ini ibu ini. Dia mau doakan suaminya setia, ternyata doa dia baca, doa minta hujan. Bingung malaikat. Bu, boleh berdoa pakai apa saja. Bahkan ibu boleh berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkan. Boleh. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat, tidak ada suara. Kata malaikat, kawin lagi suaminya. Boleh. Ayo. Dan doa, ingat, doa itu Allah kabulkan tidak selalu seperti yang kita mau.
Doa Allah kabulkan dengan 4 cara. 1, Allah kasih sesuai yang kita mau. Itu yang namanya taufik. Ya Allah, mudah-mudahan saya menang pilkada. Menang betul. Taufik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anakku lulus perguruan tinggi negeri. Betul lulus. Taufik namanya. Yang kedua, Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa anggota DPR. Kondat terkabul. Allah kabulkan dengan cara apa? Tidak usah kau jadi anggota DPR, anakmu saya kasih jadi hafal Quran. Allah kasih tapi dalam bentuk yang lebih baik. Dulu Pak Bupati, sebenarnya kita 11-12 Pak. Saya daftar tentara dulu Pak, karena ceper. Tidak lulus saya Pak, makanya saya sakit hati lihat tentara kalau pendek Pak. Ternyata Allah tahu, tidak usah kau jadi tentara. Kawan saya yang lulus jadi polisi Pak, sekarang dia AKBP pangkatnya, reserse pakai baret merah. Saya Allah jadikan ulama pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih saya pakai ini Pak, mulai baret hitam sampai baret merah seceramai semua. Allah kasih yang terbaik Pak. Jangan pernah sangka buruk. Bapak-bapak anak minta 13 tahun umurnya, minta dibelikan motor. Bapak belikan motor? Bapak belikan motor? Tidak. Kenapa? Karena bapak tahu tidak baik buat motor. Nah, tidak usah saya belikan kau motor, saya belikan kau laptop, kau pakai sekolah. Itu cara Allah mengabulkan dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, Allah kabulkan tapi ditunda. Bapak Prabowo minta presiden sejak 2004. Iya kan? Allah kabulkan 2024. Nabi Zakaria minta anak sejak usia 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? 90 tahun. Coba. Nabi Adam minta dipertemukan dengan Siti Hawa setelah diusir dari surga. Berapa tahun baru Allah kabulkan? 200 tahun. Itu Nabi, tidak ada dosanya. Bapak hari Jumat saja datang, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah bapak tidur, minta masalah, ya Allah kabulkan saya, mau dikasih besok. Kau kira ada orang dalam? Doa Allah tunda. Yang keempat, Allah kasih nanti di akhirat. Maka tuan-tuan, warga Kapuas, apapun agama sampean, apapun suku sampean, doalah, minta pertolongan Allah agar Allah sejahterakan kampung kita. Allah hadirkan pemimpin yang hanya takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Kalau ini dilakukan, maka apa janji Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila penduduk suatu negeri, termasuk Kabupaten Kapuas ini, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah munculkan keberkahan dari dalam tanah. Karenanya amalkan ini, insya Allah tercapai baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Terima kasih, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.